Ya, selamat Sunda kawan pahari dengan saya Sikron Garang di channel YouTube Sinetron Uluh Ita. Pada saat ini saya hanya menyampaikan beberapa hal kepada orang-orang yang pembenci dengan Andreas Junedi Apang Bontang di Kalteng ini. Akhir-akhir ini saya melihat yaitu saudara Andreas Junedi Apang Bontang ini orangnya cukup kritis, mengkritik segala hal yang bertolak belakang dengan cara berpikirnya Andreas Junedi. Dan akhir-akhir ini saya melihat Andreas Junedi banyak mengkritik tentang berbicara harkat martabat kita orang Dayak yang ada di Kalimantan Tengah ini. Beberapa waktu lalu saya ada membuat video tentang penyebab ormas dan beberapa masyarakat menolak, yaitu organisasi Jilah di Kalimantan Tengah ini, yang juga menimbulkan kontroversi dari pernyataan yang saya sampaikan dalam video tersebut. Sedangkan materi itu saya kumpul dari komentar-komentar yang ada di sosial media, sehingga banyak orang menyampaikan seperti ini. Akhirnya saya kumpul menjadi dua kesimpulan, yaitu pertama karena tidak ada koordinasi, kedua karena mendiri pantak. Nanti saya akan selanjutnya membuat video yaitu pengertian pantak. Tetapi dalam video itu dijawab langsung oleh admin channel YouTube TBBR yang sangat respect, sudah juga saya buat videonya. Jadi dalam video saya tuh membuatnya ada beberapa pertimbangan. Makanya kalau kita berbicara yang namanya perlu koordinasi, karena saya melihat gini loh. Tahun 1894 yaitu kegiatan rapat perdamaian di Tumbang Anoy. Di situ yang dilakukan oleh Damang Batu dan Damang Pijar yaitu menyelesaikan masalah itu dengan koordinasi, mengajak rapat. Tidak ada dalam agenda di situ ada terjadinya demo, saling serang menyerang, tetapi dengan koordinasi duduk bersama di situ dapat menyelesaikan masalah. Nah, sedangkan akhir-akhir ini Andreas Junedi selalu mengkritiki bahwa ada ormas-ormas nantinya yang akan merasa dirinya hebat, merasa dirinya paling berpihak, yaitu dengan bungkus nama Dayak. Itu selalu Andreas Junedi beberkan di sosial medianya, sehingga menjadi pertanyaan, entah siapa sih sebenarnya yang dimaksud Andreas Junedi tersebut, karena Andreas Junedi ini tidak selalu mencantumkan kepada siapa, tetapi dia hanya mengingatkan, menyampaikan, karena Andreas Junedi ini orang yang tidak berkhianat. Jadi kepada pembenci-pembenci Andreas Junedi Apang Bontang ini yang ada di Kalteng ini, harus pikir baik-baik sebelum ikut membenci Andreas Junedi ini. Ada yang mengatakan Andreas Junedi ini penjilat, ada yang mengatakan Andreas Junedi ini tuh pengkhianat dan sebagainya. Tunjukkan kepada saya apa yang sudah Andreas Junedi lakukan dengan kalimat itu berkhianat. Andreas Junedi ini yang saya lihat orang yang selalu berpihak kepada masyarakat, khususnya buat kita di Kalimantan Tengah ini. Makanya Andreas Junedi itu tidak mau mengatakan saya Dayak mengatasnamakan Dayak, tapi ada kepentingan hal-hal yang lain. Makanya dia, ayo kita bangga dengan apa yang ada di Kalimantan Tengah ini. Karena berbicara harkat martabat, Damang Batu, orang Kalimantan Tengah ini yang mampu menyelesaikan permasalahan, yaitu kayau pada zaman dulu, sehingga terhentinya kayau sesama kita orang Dayak pada tahun 1894. Andreas Junedi mengingatkan kita harus bangga jadi orang Dayak di Kalteng ini. Jangan menjadi tamu di rumah kita sendiri, tapi bagaimana kita menjadi orang yang berwibawa dengan keberadaan kita. Makanya saya heran juga saudara-saudara kalau banyak mengatakan Andreas Junedi ini pengkhianat, mengatakan dia penjilat. Apa sih yang sudah tunjukkan? Seperti yang saya katakan, tunjukkan apa yang dia pengkhianat bagi kita. Tidak ada. Jadi pikirlah baik-baik kepada beberapa teman-teman yang pembenci Andreas Junedi sebelum kalian menilai Andreas Junedi ini terlalu negatif. Dan buat saya tidak memihak kepada siapapun, namun saya hanya menilai dari sudut pandang saya dengan
apa yang sudah dilakukan mereka. Dan juga Andreas Junaidi ada mengkritiki tentang yang ada mengklaim yaitu bahwa ada Panglima Pemersatu Dayak atau Panglima Pemersatu Borneo. Berbicara Panglima Pemersatu Dayak atau Borneo ini tentu harus ada deklarasinya dong, tidak bisa sepihak yang mengatakannya. Makanya harus dipikirkan baik-baik, Dayak yang mana yang dia panglimanya. Itu yang harus teman-teman juga memikirkan, harus dengan cara hati yang sabar, hati yang damai agar tidak salah paham dengan yang namanya Panglima Dayak tersebut. Dan juga dengan cara paham saya, pemikiran saya, yang namanya Panglima Pemersatu berbicara Dayak itu tuh berarti kita sudah dideklarasikan, sudah diberi jabatan itu tuh dengan beberapa acara. Kalau yang mengatakan hanya bagi mereka, bagi kubu mereka, ya sah-sah aja sih. Artinya karena tidak ada yang merasakan ini panglima saya, ini panglima saya. Jadi harapan saya dengan adanya koordinasi kita sesama Dayak ini, baik kita dari Dayak berbagai tempat, apalagi kita di Kalteng, jangan mau diadu domba, jangan mau dimanfaatkan oleh orang-orang lain yang berbungkus yaitu Dayak, tetapi sebenarnya ada beberapa kepentingan yang disembunyikan di dalamnya. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf jika ada masukan atau pesan saya yang sampaikan ini kalimat yang salah, yang kurang berkenan. Saya hanya menyampaikan apa yang menjadi pandangan saya berbicara Dayak ini. Sekian video dari saya Sikron Garang. Buat teman-teman jangan lupa subscribe channel YouTube ini serta berkomentar jika ada mau dikasih masukan, dan share link video ini ke teman sosial media Anda agar mereka juga bisa menonton video ini. Terima kasih, salam respect.